Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Lestari dari kelas 12 3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pernikahan. Peta konsep. Di dalam peta konsep pernikahan ada beberapa. Yang pertama, definisi pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, hikmah pernikahan dalam Islam, kekuatan pernikahan dalam Islam, sikap dan perilaku saling menasehati. Dan yang pertama ada pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miktas konggalizah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sekarang ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama ada hak suami atas istri adalah 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. HR Bukhari dan Muslim. Yang kedua, diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. HR Bukhari dan Muslim. Lalu ada hak istri atas suami. Yang pertama, mendapatkan mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW pun bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling terbaik istri-istrinya. HR At-Nutri Smith. Yang ketiga, mendapatkan nafkah pakaian dan tempat tinggal dari suaminya. Kemudian ada kewajiban seorang suami, yaitu memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara mahrib, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Sekarang kewajiban seorang istri yaitu 1. Patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Yang keempat, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Sekarang pengertian pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Garis besar isi Undang-Undang tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Yang pertama yaitu pencatatan perkawinan, sahnya perkawinan, tujuan perkawinan, talak, batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun, dan batasan dalam berpoligami. Sekarang ada hikmah pernikahan dalam Islam.
Apa saja sih yang hikmah pernikahan dalam Islam? Yang pertama, ada pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Lalu ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam adalah terpenuhinya rukun-rukun, yaitu ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, dan ada wali nikah. Adanya 2 orang saksi dan adanya ijab kabul. Yang terakhir ada sikap dan perilaku saling menasehati. Agama Islam mengajarkan supaya pemeluknya saling menasehati dan berbuat baik terhadap siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun harus berbuat baik karena saling menasehati dan berbuat baik adalah banyak manfaat dan hikmahnya. Contoh sikap dan perilaku saling menasehati dalam pernikahan yaitu 1. Sang istri memakai pakaian yang kurang pantas. Sang suami akan menasehati sang istri dengan baik tanpa kekerasan. Yang kedua, sang suami membentak anak, maka sang istri akan menasehati sang suami agar lebih sabar. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.